Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat siang. Hari ini kita akan membahas salah satu isu pada podcast Waktunya ASN Berbicara. Hari ini kita akan membahas salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan smart governance terutama di sektor kehutanan, yaitu soal isu-isu kehutanan dan juga tata kelola pemerintah. Nah, di episode kali ini kita akan bahas salah satu contoh best practice dalam upaya mewujudkan smart governance, yaitu mungkin ada satu dua isu. Nah, sebelumnya nih, saya sebagai host Siti Nur Aida bersama teman-teman narasumber kita dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser dan juga BPKS Jatim. Mungkin kita sapa dulu yang narasumbernya. Yang pertama itu ada Bang Rikson Marpaung. Halo Bang. Halo Kak Eda. Ya, selanjutnya ada Bang Muhammad Ari Juanda. Halo Bang. Oke, selanjutnya Bang Muhammad Abdul Rashid Rusdi. Halo. Dan juga terakhir Bang Edra Septian Siambaton. Halo Bang. Ya, terima kasih atas kesempatan kalian semua. Baik, mungkin langsung aja kita ke bahas isunya. Nah, yang pertama tuh ada isu lambannya respon pihak Gakum penegakan hukum lingkungan terhadap laporan. Mungkin pertama nih kita mau minta pendapat dulu tuh nih dari Kak Abdul. Nah, seringkali nih kita dengar laporan dari Polhut tentang pembakaran liar dan juga lain-lainnya. Tapi tindak lanjut dari pihak Gakum terasa sangat lambat. Nah, menurut Bang Rosyid sendiri nih, apa yang penyebab utama dari masalah isu ini? Silakan Bang. Oke, benar sekali Kak Ida. Jadi isu ini sudah sering kali kita dengar ya. Jadi masalah ini bersifat kompleks ya dan melibatkan tantangan internal, yuridis maupun eksternal. Faktor internal kelembagaan itu bisa seperti kurangnya koordinasi. Lemahnya koordinasi antara Gakum dengan aparat penegak hukum lainnya, ya, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga bisa menghambat penanganan kasus secara cepat dan efektif. Kemudian juga korupsi dan kolusi juga merupakan faktornya. Ya, praktis korupsi dan kolusi di antara oknum aparat penegak hukum dan para pelaku kejahatan kehutanan itu sangat banget menyebabkan laporan fraud diabaikan atau ditunda. Seperti itu. Kemudian keterbatasan sumber daya kita juga dari Gakumnya itu keterbatasan anggaran, personel, dan sarana prasarana itu menjadi kendala utamanya. Saya merasa Gakum menghadapi kesulitan besar dan untuk menjangkau wilayah hutan yang luas dan terpencil guna menindaklanjuti laporan yang kita berikan biasanya seperti itu. Seperti itu, Kak Ida. Baik, terima kasih atas masukannya. Selanjutnya, menurut Bang Ari nih, apa yang bisa dilakukan nih menurut Bang Ari nih agar keterlambatan respon ini tidak terus terjadi? Mungkin dipersilakan Bang Ari. Terima kasih Mbak Aida atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Ada 5 cara yang dilakukan agar keterlambatan respon ini tidak terus terjadi ya. Nah, yang pertama itu perkuat koordinasi antar lembaga, terutama antara Polhut, Gakum Kehutanan, dan aparat penegak hukum lainnya. Yang kedua itu bangun sistem pelaporan digital terintegrasi agar laporan Polhut langsung masuk database Gakum dan bisa dipantau secara real time. Yang selanjutnya, peningkatan kapasitas dan sumber daya, baik Polhut maupun pegawai Gakum, seperti pelatihan khusus, memberikan pelatihan investigasi khusus kepada Polhut dan penyidik Gakum Kehutanan, termasuk teknik forensik kehutanan, analisis data intelijen, dan penanganan kejahatan terorganisir. Yang selanjutnya yaitu evaluasi SOP, standar operasional prosedur, agar jalur tindak lanjut laporan bisa lebih cepat dan jelas. Dan yang terakhir itu ada yaitu bangun budaya responsif di birokrasi. Jangan tunggu laporan menumpuk baru bergerak. Itu aja. Baik, terima kasih. Jadi kuncinya tuh ada di sistem dan juga kesiapan SDM. Nah, terakhir nih, menurut Kak Rikson, kalau kita bicara alternatif solusi, nah menurut Bang Rikson nih, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi seperti ini? Silakan Bang. Baik, terima kasih Kak Eda. Jadi menurut saya masalah alternatif solusi yaitu misalnya kita bisa membangun suatu sistem smart enforcement ya.
di mana semua data pelanggaran hutan terekam otomatis lewat teknologi satelit, drone, ataupun sensor, dan langsung terhubung ke dalam sistemnya, Kak. Jadi laporan tidak hanya datang dari lapangan, dari Polhut, tapi langsung dari sistem yang mendeteksi secara real time. Nah, begitu kira-kira Kak Eda. Baik, terima kasih. Terakhir pada isu ini. Nah, menurut Bang Hendra, dari sisi manajemen ASN, kenapa nih respon seperti ini tuh bisa terlambat? Mungkin bisa bagi masukan, Bang Hendra? Silakan. Terima kasih Kak Eda. Ya, menurut saya ya, kenapa respon Gakum terhadap laporan Polhut itu bisa lambat? Ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yakni perencanaan dan distribusi pegawai tidak seimbang. Artinya banyak wilayah hutan yang luas, namun jumlah ASN penegak hukumnya terbatas. Yang kedua, rendahnya kompetensi teknis dan digital. Artinya masih banyak pegawai yang belum terbiasa dengan sistem pelaporan digital atau pemetaan kasus. Yang ketiga, ada koordinasi antar jenjang birokrasi lambat karena budaya kerja yang masih hierarkis. Yang keempat, kurangnya evaluasi kinerja berbasis output. Artinya banyak ASN masih fokus pada proses administratif, bukan hasil penyelesaian kasus. Mungkin itu Kak Aida. Baik, terima kasih. Kita beralih ke isu kedua ya, Bang. Nah, isu kedua ini adanya ketimpangan antara jumlah petugas Polhut dengan luas kawasan hutan yang diawasi. Mungkin soal pertama itu apa penyebabnya juga terhadap isu? Mungkin Kak Rikson bisa bagi masukan? Silakan. Baik, terima kasih Kak Eda. Jadi menurut saya terjadi ketimpangan antara Polhut dengan luas wilayah. Yaitu pertama, penerimaan petugas Polhut yang dibutuhkan itu ditentukan berdasarkan formasi administratif, bukan berdasarkan beban kerja aktual di lapangan. Yang kedua, tidak ada analisis beban kerja yang mempertimbangkan luas kawasan, tingkat ancaman, dan juga akredibilitas wilayah. Jadi akibatnya satu orang Polhut bisa bertanggung jawab terhadap ribuan hektar wilayah gitu. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih. Nah, kalau begitu nih, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya ketimpangan supaya tidak terus terjadi? Mungkin Bang Abdul bisa bagi masukan, dipersilakan Bang. Oke, untuk mencegah ketimpangan itu ya. Jadi kita ambil dari sisi manajemen ASN-nya, menurut saya perencanaan SDM berbasis kebutuhan wilayah dan beban kerjanya. Seperti ya gunakan data spesial dan tingkat ancaman hutan untuk menentukan jumlah ideal petugas per kawasan. Jadi seperti itu. Selain itu, retribusi pegawai ASN dari wilayah yang administratifnya yang berlebih bisa dipindahkan ke wilayah konservasi yang kekurangan petugas dan rekrutmen dan pelatihan terpadu. Dan untuk pemerintahan perlu membuka formasi khusus untuk daerah yang rawan hutan dan memperkuat pelatihan lapangan. Jadi mungkin seperti itu, Kak Aida. Baik, terima kasih atas masukannya. Nah, apa solusi alternatif terbaik untuk mengatasi kekurangan jumlah petugas di lapangan? Mungkin Bang Edra bisa bagi masukan, Bang? Silakan. Ya, terima kasih Kak Eda. Menurut saya solusi atau alternatifnya untuk mengatasi kekurangan petugas di lapangan dapat dilihat dari dua, yaitu dari manajemen ASN dan dari smart ASN. Dari manajemen ASN ada 3, yakni yang pertama memperkuat sinergi antar instansi, misalnya antara Polhut, Gakum, dan KPH agar sumber daya bisa saling bantu. Yang kedua, terapkan sistem kerja berbasis hasil output, artinya supaya petugas lebih fokus pada efektivitas kerja, bukan sekedar administrasi. Yang ketiga, beri intensif daerah khusus. Artinya ASN yang bertugas di kawasan terpencil perlu diberi tunjangan khusus untuk menjaga motivasi. Baik, dari segi smart ASN, yang pertama yakni kembangkan sistem smart patrol. Artinya gunakan aplikasi laporan digital, sensor kebakaran, dan pemantauan satelit agar jumlah petugas sedikit tetap efektif. Yang kedua, libatkan masyarakat lokal sebagai mitra pengawasan. Smart ASN bukan bekerja sendiri, tapi memberdayakan masyarakat untuk ikut menjaga hutan. Dan yang terakhir, bangun mindset inovatif. Artinya setiap ASN harus berpikir bagaimana saya bisa bekerja lebih cerdas, bukan sekedar lebih keras. Mungkin itu saja Kak Eda, terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita hari ini dalam menjawab isu-isu di sektor kehutanan terutamanya. Mungkin itu saja podcast kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sebesarnya kepada narasumber kita yang hari ini ya. Terima kasih Bang, terima kasih. Itu saja. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Kak. Kak Eda.